Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Valeon TV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku akan menceritakan pengalaman seseorang yang bisa dibilang cukup menyeramkan di alas roban. Kira-kira seperti apa? Langsung aja simak. Sore itu Agus, seorang supir truk asal Majalengka, menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai seorang pengirim tebu dengan tujuan Semarang. Saat itu sekitar jam 4 sore, dia masih ngopi di warung kopi di area setempat, yaitu di Majalengka. Singkat cerita, saat mau berangkat, dia sempat ngobrol sama ibu pemilik warung kopi. Terus ibunya bertanya, mau ngirim neng di le? Mau ngirim kemana le? Karena ibu itu udah tahu kalau Agus tugasnya mengirim antar provinsi. Dan kebetulan hari itu Agus ditugaskan untuk mengirim ke Semarang. Niku mbah teng Semarang, jawab Agus. Lalu mbahnya mengingatkan, lewat jalur endi? Lewat jalur mana maksudnya? Lewat jalur utara mbah, Agus menjawab. Oh, sing hati-hati le. Berarti awakmu lewat alas roban yo. Berarti kamu lewat alas roban ya? Kata si mbah. Terus Agus bilang, nggih mbah. Iya mbah. Ya wis, lak ngono hati-hati, neng kono iku nggon wingit. Dadi awakmu kudu mawas, nggak oleh aneh-aneh. Pemene wis yamene. Logikae lek engko awakmu lewat alas roban jam 12 bengi. Logikanya, jadi sekitar jam 4 otomatis Agus akan melewati alas roban sekitar tengah malam. Ya, singkat cerita Agus mengerti akan hal itu karena dia udah beberapa kali, sehingga menggampangkan. Wes biasa mbah, kulo lewat niku semboten nopo-nopo, santai mawon. Terus Simba menjawab, ya nggak ngono le, aku mek ngingetno soalnya awakmu ijenan gak ono kernete. Terus Agus menjawab, nggih mbah, kulo hati-hati. Lalu Agus menghabiskan kopi yang ada di depannya. Terus berpamitan sama Simba. Dia pun mbah kulo pamit rien. Ya le hati-hati. Dan berangkatlah si Agus sekitar jam 4:30 sore dari Majalengka. Perjalanan awal-awalnya terasa biasa, tak ada kendala ataupun hal yang aneh seperti itu. Sampai sekitar 4,5 jam kemudian, yaitu tepat jam 11:30, menjelang tengah malam, di mana Agus mulai melewati alas roban. Di situ hawanya gerimis ya. Kebetulan cuacanya lagi nggak bersahabat, sehingga lalu lalang kendaraan yang lewat juga sedikit dan terasa sunyi. Yang ada hanya suara rintik-rintik hujan yang menemani. Sesampainya di alas roban, Agus merasa sesuatu yang aneh. Kenapa ini? Kok tiba-tiba perasaanku tidak enak, batinnya. Dia merasakan sesuatu yang ganjil, karena di depannya situ, sebelah kiri, mendadak ada seorang cewek. Dia manggil-manggil, seperti menjulurkan tangan. Dan wajah itu cewek
sungguh sangat pucat. Dari kejauhan Agus udah ingat akan wejangan Simbah. Kalau lewat alas roban harus hati-hati, mawas diri, jaga-jaga kalau seandainya ada sesuatu. Takutnya kalau itu cewek, ya seperti hantu ataupun orang yang mau berbuat jahat alias begal, memanfaatkan seperti itu. Agus bimbang dan bingung. Sampai akhirnya dia memilah-milah dan memutuskan untuk berhenti dan bertanya kepada itu cewek. Kenapa mbak? Mbak kok sendirian di sini hujan-hujan? Apa mau menumpang? Lalu si cewek menjawab, iya mas, saya boleh menumpang. Dan si Agus memperbolehkan. Nggih, silakan. Singkat cerita itu cewek udah naik di dalam keremangan hutan yang bisa dibilang terkenal akan hal angker. Agus juga membatin, ini kok bisa ya ada cewek seperti ini dengan basah-basahan, memakai baju long dress putih, kehujanan, gak membawa apapun. Terus Agus bertanya, mbak ini mau kemana? Saya mau ke kampung sebelah mas. Kebetulan saya tadi lewat jalan kaki. Tapi kok malam-malam? Tanya Agus. Iya mas, kemalaman. Agus masih berpositif thinking. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian truk yang ditumpangi terasa aneh, oleng ke kanan dan menghantam sesuatu sehingga ban meletus. Duar. Wah, apa ini? Agus langsung kaget. Terus dia turun, memeriksa, cek ban depan bagian kanan. Waduh, ternyata bannya bocor. Lalu Agus bergegas sambil masih hujan rintik-rintik mengganti ban serep. Nah, sambil mengganti ban serep, dia melihat ke arah itu cewek. Oh, masih ada. Dipikirnya bukan hal yang negatif, alias itu manusia yang tersesat atau semacamnya. Berapa menit kemudian dia masih tetap mengganti ban depan sampai akhirnya selesai, bergegas naik lagi. Alangkah kagetnya Agus, ternyata itu cewek udah nggak ada. Di mana ini cewek? Loh. Padahal tadi di sini. Astagfirullahaladzim. Agus celingukan kesana kemari, terus mencari keluar. Mbak, kok nggak ada? Wah, bingung dia. Akhirnya dia merasa kan hal yang ganjil itu akan terjadi. Jadi di situ baru benar-benar dia merasa dihantui. Sampai akhirnya dia bergegas menutup pintu dan beranjak dari tempat itu. Gak berapa lama kemudian, ban kiri Agus bocor. Duar. Dengan kondisi masih hujan rintik-rintik di alas roban yang sunyi. Aduh, apalagi ini? Wah, perasaan tadi baru diganti. Kenapa ini kok sampai seperti ini? Agus memeriksa kondisi ban. Ternyata, wah, sayang banget. Aku gak bawa serepan. Bagaimana ini? Serepnya udah terpakai untuk ban sebelah kanan. Singkat cerita, ban sebelah kiri Agus gak bisa dia benerin. Lalu dia bingung mencari kebantuan kemana lagi nih. Gak ada orang, sunyi, sepi, sendiri, dengan kondisi yang mengerikan. Wow, ya ampun. Dia bingung masih. Akhirnya lampu hazard dia nyalakan.
berharap untuk bantuan mobil derek ataupun semacamnya. Mungkin ada truk lain yang lewat. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian ada sebuah mobil besar, yaitu bus. Dia udah berharap untuk menyetop bus tersebut. Tapi setelah bus itu lewat, nggak taunya itu adalah bus ibaratnya kayak compang-camping, rusak, peyok sana sini, seperti habis kecelakaan. Dan anehnya lagi, di dalam nggak ada penumpang satupun. Wih, Agus kaget. Bus itu melewatinya begitu saja tanpa menghiraukan. Terus Agus teringat, apakah ini yang sering dibicarain sama orang-orang? Kalau ada bus hantu melewati alas roban. Karena dulu pernah ada legenda di mana alas roban adalah saksi bisu bus yang terperosok ke arah jurang dan penumpangnya meninggal semua. Wow. Sampai akhirnya Agus makin ketakutan dan dia bergegas, gak peduli meskipun ban kiri bocor, dia tetap menyalain mobil truknya dan mencari bantuan di kampung terdekat. Dia berjalan pelan-pelan. Gak berapa lama kemudian, sekitar 15 menit, sampailah dia di kampung terdekat. Di situ ada cahaya temaram, di mana saat itu kondisi perkampungan udah pada tutup. Ya wajar ya, karena udah tengah malam, jam-jam tidur. Dia bingung mau minta bantuan kemana. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah tempat, yaitu pos. Dari situlah dia duduk dan mengistirahatkan diri. Singkat cerita, besok paginya dia dibangunkan sama seorang kakek-kakek. Bangun, bangun. Ayo, bangun, udah pagi. Kenapa sampean kok tidur di sini? Ini truknya kenapa diparkir di tepi jalan seperti ini? Terus Agus kebingungan sambil masih mengumpulkan nyawa. Dia melek, mengucek matanya. Oh, maaf Pak, ini kemarin ban kiri truk saya bannya bocor. Apakah di sini ada ya tambal ban terdekat? Oh, belum buka kalau pagi kayak gini. Mungkin agak siang, jam 10, kata si kakek. Oh, gitu ya. Akhirnya singkat cerita, Agus pun terpaksa menunggu. Nah, sambil dia menunggu, dia bercerita sama si kakek mengenai kejadian semalam yang dia alami. Menemui sosok cewek yang berwajah pucat di tengah alas roban, sampai kejadian bus hantu yang melewatinya. Lalu si kakek berujar, oh nggak heran, emang di sini tuh sering banget. Apalagi sopir-sopir yang sendirian, seperti sampean ini, pasti dihantui, kata si kakek. Apa sampean lupa mengucap salam ketika memasuki alas roban? Terus Agus menjawab, oh iya saya lupa. Ya maklum, udah biasa lewat sini sampai menyempelekan hal seperti itu. Nah, di situ Simba bercerita kalau semungkin si cewek yang dia temui itu tadi termasuk dari korban yang ada di dalam bus hantu tersebut, di mana arwahnya gentayangan dan sering muncul di kala malam hari. Lalu si Agus merasakan hal yang sama dan dia berjanji kalau seandainya melewati alas roban, dia akan mengucap salam.
serta gak menghiraukan hal-hal yang ada sedemikian. Terus si kakek bilang, iya, harusnya kamu mengucap salam. Terus kalau ada apa-apa jangan berhenti, lanjut aja perjalanan. Karena di situ banyak banget godaan. Apalagi malam hari, selalu ada penampakan. Ya sering seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Lalu Agus menunggu sampai jam 10, tukang tambal ban buka. Dan dia menambalkan ban depan sebelah kirinya. Sehabis itu, dia melanjutkan perjalanan menuju ke Semarang. Otomatis perjalanan tertunda ya, beberapa jam karena kejadian itu. Tapi untungnya pihak pabrik memaklumi hal tersebut karena emang jalur alas Roban itu sangat wingit. Ya, itulah pengalaman yang dialami seorang sopir truk saat melewati alas Roban. Ya udah, mungkin segini dulu ya ceritanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.